Bapak Ibu, masih di daerah Jawa Barat, seorang ibu tidak tahan hatinya melihat anaknya yang baru saja dikuburkan. Pak, anak gadis baru saja dikuburkan, tapi karena ada satu dua hal, kuburannya yang baru beberapa saat dikuburkan digali balik dengan alasan otopsi. Di sini ada tak alasan otopsi? Hah? Sama ya? Oke? Digali balik. Apa yang dilihat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paku-paku besar di seluruh tengkorak kepalanya ini udah masuk ke dalam. Paku-paku besar, Pak. Panjangnya adalah sepanjang ini, pakunya besar, masuk kemari, ya. Dan nampak wajah yang sangat tersiksa dari mayat wanita muda ini. Ibunya menangis melihat apa yang terjadi pada anaknya, dan ibunya akhirnya bersuara macam ini. Apa cerita ibunya? Anak saya ini ketika dia masih hidup, dia paling melawan ketika saya suruh memakai jilbab. Paling melawan dia ketika saya suruh pakai jilbab. Pakailah nak, jilbab nak, pakai. Alamak, udah nggak masanya lagi pakai jilbab, kuno, emaknya pakai sendiri. Ketika saya belikan dia jilbab dari bahan yang mahal agar dia sedikit berasa percaya diri menggunakan jilbab, ternyata dia hinakan jilbab yang saya beli, dibuangnya ke tempat air lantai yang basah, lalu diinjak-injaknya. Ini kain pel saja katanya. Kain pel tahu? Kain lantai basah lah. Dibelikan oleh emaknya. Begitulah dia bencinya dengan memakai jilbab. Ternyata ketika kuburannya setelah beberapa jam dikuburkan, digali, pasak panah paku-paku besar di kepalanya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi macam ini tidak dimasukkan ke berita TV karena banyak orang akan tobat, dan orang TV orang jahat semua sekarang ini di Indonesia. Lah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini luar biasa. Azab kubur itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Setelah itu kita memuhasabah, hisab-hisab diri kita. Macam mana lah saya nanti? Mungkin setiap kita punya dosa. Udah pasti ya, termasuk hamba Allah yang bercakap pun pasti punya dosa. Lalu apakah kita akan tetap di atas dosa itu, atau kita amalkan firman Allah surat Ali Imran ayat 133, ayat 134, ayat 135, ayat 136. Di situ Allah menyatakan penduduk surga Aden itu orangnya adalah, ayat 134-nya 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka jika berbuat dosa, mereka segera ingat dan taubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka benar-benar menyesal karena dosa yang sudah mereka buat, dan mereka tidak mau mengulanginya lagi sekalipun seumur hidup mereka. Orang yang macam inilah sebaiknya kita. Saya pelaku dosa besar. Setiap bapak pasti pernah melakukan dosa besar. Maka sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa besar, dia tobat nasuha dan dia menyesal terhadap apa yang telah berlalu, lalu dia bersumpah tidak akan mengulangi lagi sampai menghembuskan nafas terakhir. Bapak, Ibu, seluruh kita calon-calon mayat kan? Seluruh kita calon-calon mayat kan? Pasti, siapapun Bapak. Bahkan Raja Abdullah yang begitu kaya, hartanya itu terhitung orang yang terkaya di dunia, toh terakhir dia tidak mampu menolak panggilan Allah ketika Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawanya. Apa yang dibawa beliau ketika ke dalam tanah? Semua kekayaannya tinggal di bumi. Bangkainya dengan dua kain kapan yang melengket di tubuhnya, hanya itu yang dibawa. Bahkan kuburannya pun tidak ada dihiasi dengan sedikit apapun hiasan. Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, grand master di bidang minyak dunia, begitu kan? Ternyata begitulah akhirnya. Siapa yang berkuasa? Tidak ada. Orang-orang yang hebat semuanya telah binasa. Kita semua calon mayat. Saya, Bapak, seluruh kita akan kembali ke satu lubang yang sama, disebut dengan lubang liang lahat, dan kita tidak akan ditemani oleh sesiapapun. Sementara kematian kita akan datang bertatan secara tiba-tiba dan mengejutkan. Kematian tidak menunggu kita harus tua dulu.
Kematian tidak perlu menunggu kita mesti sakit dulu. Banyak orang yang sehat, segar bugar, tiba-tiba dia sudah berpulang ke rahmatullah. Lihat kejadian di Aceh pada tahun 2004 ya, 2004. Coba lihat 200.000 orang lebih meninggal hanya dalam hitung 10 menit. Anak bayi meninggal, anak remaja semacam anak saya ini Umar meninggal. Coba lihat orang tua, gadis-gadis cantik, nenek-nenek meninggal. Dalam 10 menit ratusan ribu meninggal. Kematian tidak memilih bulu, tidak memilih umur, tidak memilih bentuk. Kalau sudah tiba jadwalnya akan diambil. Saya punya kisah-kisah yang cukup menarik sekali. Seorang ustaz, teman saya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia diundang ke Provinsi Jambi. Provinsi itu kalau bahasa Malaysia wilayah ya, ke wilayah Jambi untuk memberikan tabligh akbar seperti kita malam tadi. Di antara kita semua yang malam tadi datang ke tabligh akbar siapa? Tak ada? Oh, hanya satu orang. Masya Allah. Ya, malam tadi lebih 3 jam. Subhanallah. Kita membicarakan tentang kita di akhir zaman. Baik, kaum muslimin. Jadi ustadz ini saat dia diundang ke kota Jambi, wilayah Jambi, di ibu kotanya, dia memberikan ceramah malam hari dengan semangat. Besok hari Jumat dia diminta langsung memberikan khutbah, naik ke atas mimbar dengan semangat, sehat walafiat. Saat sedang menyampaikan pesan-pesannya dalam khutbah, tiba-tiba dia diam, lalu plak, meninggal di tempat. Sehat, muda, ya, kuat, tidak berpikir sedikit pun kalau ajalnya ada di situ. Subhanallah. Bagaimana kita? Kisah yang kedua, pemilik rumah makan Minang asli di kota saya duduk, di kota saya tinggal, yaitu di Payakumbuh. Tuan Haji ini orangnya masih belum tua lah, usia 54. Siapa di antara kita usia 54? Pak Haji Jamil berapa? Oh, berarti masih muda dia. Di usia 54 lah. Dia baru saja mengantarkan orang yang meninggal dunia ke kuburan. Selesai dikubur nih asar ya, dia pulang, kemudian dia merasa badannya tak enak, lepas maghrib dia lewat, meninggal dunia. Besok pagi dia yang dikuburkan orang. Masya Allah. Kisah yang berikutnya ini juga sangat menarik sebagai ibrah buat kita bersama, apalagi di akhir zaman. Salah satu ciri akhir zaman akan banyak terjadi kematian yang mendadak. Mati mendadak. Dia tidak menyangka kalau dia akan berakhir hari itu, ternyata dia memang meninggal hari itu. Ini kejadian ayahandanya Saifullah. Ini driver saya di Sumatera Barat, namanya Saifullah. Bukan ayahandanya, bapak mertuanya. Bapak mertuanya dengarkan ceramah maghrib isya di Masjid Istiqlal. Kemudian dia terasa perutnya terasa tak enak. Dia keluar, niatnya mau duduk. Ini alhamdulillah itu masjid Istiqlal. Ini rumahnya. Macam ada tanah lapangnya untuk parkir mobil, parking mobil kita. Nah, ini rumahnya. Jadi dia keluar sebentar di masjid, dia duduk di sofa, di kursi di dalam rumahnya. Tiba-tiba sambil dia duduk itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Hanya karena sakit perut sedikit aja. Masya Allah. Guru saya di pesantren Tawalib Padang Panjang, selepas Idul Adha, dia pulang ke rumah, lalu dia mau berangkat balik, dia hidupkan kembali motorcycle-nya, ya, dia hidupkan kembali, sudah hidup, tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing sedikit, dia takut kalau mengendarai ke sepeda motorcycle dalam keadaan pusing, dia matikan, dia masuk ke rumah dan dia menyandar macam bapak kita nih, beliau menyandar ke dinding, ya, dalam keadaan menyandar itulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Ini yang paling mengejutkan berikut ini, diumumkan di masjid di kota Padang Panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kita ada tak diumumkan macam tu? Orang meninggal diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita bersama, Bapak Datuk Anu bin Anu, dalam usia sekian pagi tadi. Maka dijemput kepada seluruh penduduk masyarakat sekitaran, mari beramai-ramai datang ke masjid.
kita akan menyelenggarakan sholat jenazah untuk beliau dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Bilang balik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat betul yang mengumumkan itu, karena memang orang tua kampung yang dihormati. Pak Datuk lah, dihormati betul. Bismillah. Selesai itu semua. Memanglah masjid penuh sesak hari itu. Waktu sholat zuhur penuh masjidnya. Selepas sholat zuhur, dibawalah keranda mayit yang datuk tadi ada di dalam, ya, diletakkan di depan, paling depan. Tiba-tiba di belakangnya menyusul keranda kedua. Padahal tadi yang diumumkan cuma satu. Kenapa yang muncul dua? Dan kemunculan yang kedua ini tidak diumumkan tadi. Orang mulai bertanya-tanya. Yang tadi pertama siapa tuh? Itulah tok guru kita. Yang tadi pagi diumumkan. Terus yang kedua yang mengumumkan. Subhanallah. Yang kedua yang mengumumkan. Mana pernah menyangka yang mengumumkan kalau dia termasuk yang akan disolatkan nanti zuhur. Subhanallah. Dan kita boleh jadi di antara kita ada yang mendengarkan ini adalah ceramah terakhir yang dia dengar. Siapa tahu? Allah yang Maha tahu. Maka tidakkah segera, wahai Muhammad Allah, merubah hidup kita yang mungkin saja hanya tinggal beberapa hari, yang mungkin tersisa beberapa minggu saja lagi. Kita rubah dengan taubatan nasuha. Larangan Allah sudah berhenti, cukup yang sudah berlalu. Sesalilah, jadilah manusia bertekad menjadi manusia terbaik. Bayangkanlah setiap hari kita, mungkin ini hari terakhir saya. Katakan kepada diri kita setiap hari, mungkin ini hari terakhir saya. Saya besok hari sudah bukan di bumi yang sama lagi. Saya sudah di alam barzah. Katakan itu, sehingga kita melakukan hal yang terbaik hari itu dan tidak berani melakukan dosa hari itu. Siapa tahu ketika, maaf, di Indonesia sangat banyak berita miring yang tidak baik. Seorang aparat bla 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 meninggal dunia di selangkangan pelacur di bilik hotel. Alangkah mengerikannya berita ini. Ada orang tua, Pak Haji Anu, dia meninggal di depan selingkuhannya. Selingkuhan tahu? Wanita sembunyian, wanita simpanan, ya. Dia meninggal karena overdosis obat kuat. Ketahuan dia terlalu banyak minum obat kuat. Udah tua nih guys, Pak Haji lagi masih selingkuh sembunyi, mati di depan selingkuhannya. La ilaha illallah. Ada orang meninggal dalam keadaan mencekik botol. Maka seperti apakah meninggalnya akhir hayat kita? Dan seluruh kita pasti akan berakhir, kan? Apalagi sebagian yang saya lihat sudah berusia di atas kepala 5 semua. Masya Allah, udah dekat lah tuh. Bukan berarti yang bercakap ini mentang-mentang masih usia 42, masih lama lagi, belum tentu. Siapa tahu pulang dari sini, besok bapak-bapak di sini, tuan-tuan dapat kabar Ustaz Zulkifli Muhammad Ali telah berpulang ke sisi Allah. Boleh jadi macam itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semuanya sebelum terlambatlah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Waktu, sungguh banyak manusia yang sudah rugi. Dia tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia akan menyesal nanti di muka, di hadapan Allah, saat banyak waktunya berlalu, sementara dia tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya tabungan akhiratnya. Wahai hamba-hamba Allah, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, wahai calon-calon mayat, ketika saya menghimbau ini, himbauan ini untuk diri saya nomor satu, untuk putra saya, dan untuk bapak ibu semua. Ayo kita menjadi hamba Allah yang pantas mendapatkan hadiah husnul khotimah. Nabi kita berucap, orang yang hidupnya ikhlas, amal solehnya betul-betul ikhlas karena Allah, istiqomah, maka Allah memberikan kepadanya akhir hayat seperti apa dia hidup dulu. Kalau dia rajin baca Quran dalam hidup, insya Allah dia mengembuskan nafas terakhirnya ketika dia sedang baca Al-Quran. Kalau semasa hidupnya dia kuat berzikir, maka dia akan mengembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berzikir. Ya, mautu ahadikum kama i'tada alaihi fi hayatih.
kematian salah seorang di antara kamu seperti kebiasaan apa yang biasa dia buat semasa hidupnya. Jadi kita buat masa hidup kita ini biasanya apa, maka dalam keadaan itu biasanya Allah akan wafatkan kita. Masya Allah. Mungkin itu nasihat kita di pagi hari ini buat Bapak Ibu yang saya banggakan, saya muliakan.